sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nitya Hayana Nasution MA, peserta PKDP tahun 2026 dari Perguruan Tinggi Institut Islam Ma'arif Jambi, PTP UIN Jambi. Teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan informasi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama teguh terhadap keyakinan, ramah terhadap perbedaan. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar istilah moderasi beragama, namun sebagian orang beranggapan, menafsirkan atau memahami bahwa moderasi beragama adalah dapat mengurangi nilai-nilai keyakinan terhadap ajaran agama atau bahkan dapat mencampur adukan ajaran agama. Padahal pendapat yang demikian sebenarnya kurang tepat, karena sejatinya moderasi beragama hadir untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap bisa menghormati orang lain yang memiliki keyakinan, pemahaman atau latar belakang yang berbeda. Sederhananya, moderasi beragama itu adalah sikap tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem ke satu sisi, tidak terlalu memihak ke satu sisi, namun pada sisi yang lain juga tidak mengabaikan nilai-nilai ajaran agama. Ibaratnya, ketika mengendarai kendaraan, jika terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, tentu bisa berbahaya. Jalan amannya berada di jalur yang tepat dan seimbang. Teman-teman, moderasi beragama sangat penting karena kita yang tinggal di wilayah Indonesia tentu sangat beragam bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Tentunya jika setiap orang merasa dirinya paling benar lalu merendahkan orang lain atau mendiskriminasikan orang lain, tentu yang muncul hanya konflik, perpecahan, kemudian pertikaian, atau yang lebih sadisnya lagi terjadinya pembersihan etnis yang kita kenal dengan istilah genosida. Sebaliknya, jika keberagaman atau perbedaan itu diterima, dihargai, dihormati ataupun dijaga, tentu menjadi sumber pemersatu yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Kemudian teman-teman, moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tidak mudah percaya terhadap informasi yang kita terima, karena tidak semua informasi yang kita terima itu isinya benar. Ada sebagian informasi berisi tentang ujaran kebencian, provokasi, atau hoaks yang mengatasnamakan agama. Jadi moderasi beragama menuntut kita untuk memiliki sikap kritis, selektif ketika menerima informasi, kemudian berupaya untuk memverifikasinya sebelum menyebarluaskannya. Kemudian ada satu prinsip sederhana yang harus kita pegang dalam moderasi beragama ini teman-teman, yaitu tetap berbuat baik kepada setiap orang tanpa harus kehilangan jati diri. Artinya kita boleh berbangga dan bersyukur terhadap ajaran agama yang kita anut, namun pada saat yang sama kita harus memberikan ruang dan hak kepada orang lain untuk menjalankan ajaran agama yang diyakini. Karena sejatinya perbedaan itu tidak dapat dihilangkan, perbedaan itu tidak dapat dihindari, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan harus diterima, harus dijaga, harus dihormati demi terwujudnya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan. Pada akhirnya, moderasi beragama bukan hanya membahas tentang hubungan antar umat beragama, melainkan moderasi beragama juga membahas tentang bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, bijaksana, dan berakhlak mulia. Karena ketika nilai-nilai moderasi beragama tertanam kuat dalam diri kita, tentu kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan membawa kedamaian pada lingkungan sekitar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Atas penyampaian yang kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.